Waalaikumsalam pagi warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. Lombok TV. Selamat hari Sabtu mendekati akhir pekan yang pastinya sekarang yang lagi prepare untuk mudik atau mungkin juga kesiapannya menjelang Idul Fitri mendatang sudah semakin kuat persiapannya ya. Karena yang pastinya untuk edisi 11 Juli yang bertepatan dengan 24 Ramadan 1436 Hijriah, Coffee Time kembali hadir untuk Anda pagi ini. Ada saya Munawwarah Husni. Saya Sadan. Yang pastinya akan temani Anda untuk berbincang-bincang di akhir pekan yang menyenangkan. Ramai sekali akhir pekannya. Yang kita angkat tentunya adalah tema-tema yang sangat menarik, yang sangat ingin kita ketahui, yang banyak juga dipertanyakan. Walaupun katanya pungli sudah nggak ada, tapi di beberapa tempat masih ditemukan. Ini terkait dengan pendidikan, yakni pada saat penerimaan peserta didik baru. Ya. Dan beberapa telepon juga masuk ke redaksi, Kang Muna, minta untuk dibuka line telepon karena banyak pengaduan yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Berarti Coffee Time pagi ini kita akan buka line telepon? Iya, kita Di akan buka line telepon. 636313 pastinya untuk Anda yang ingin berbincang-bincang. Karena kalau kemarin teleponnya ke redaksi ketemunya sama Pak Sadan nggak bisa jawab gitu ya terkait dengan yang ditanyakan. Iya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami nantikan telepon-telepon Anda nanti di 636313, di mana sekali lagi di Coffee Time untuk pagi ini kita akan membahas terkait dengan stop pungli pada saat PPDB ya. Untuk itu sudah hadir di studio nih, kayaknya muka-muka familiar ya, langganan kalau kita ngomongin terkait dengan pendidikan, kecuali Pak Haji Muzakir mungkin yang baru perdana kesini gitu ya. Dia adalah perwakilan dari komite. Ya. Komite Madrasah Mandua Mataram. Betul. Dan yang di tengah? Yang di tengah ada Bapak Haji Lalu Abdul Hamid dari Dikpora tentunya. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berjaket hitam yang sempat worry akan penampilan nih bagus nggak ya kalau pakai jaket ya, Pak Sabudin dari Ombudsman. Kurang sehat. Wah, luar biasa. Kurang sehat tapi menyempatkan diri untuk sharing bersama kita pagi ini. Luar biasa Pak Sab, terima kasih banyak tentunya. Betul. Dan informasi awal, kemarin puluhan kepala madrasah menggelar hearing. Tuntutannya adalah untuk agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama antara madrasah swasta dengan madrasah dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi mereka beranggapan bahwa selama ini pemerintah ternyata tidak adil dalam memberikan perhatian terhadap madrasah swasta dengan sekolah-sekolah negeri. Tapi sekali lagi tema kita hari ini adalah stop pungutan pada saat penerimaan peserta didik baru. Kita punya beberapa informasi Pak Kabit, Pak Ketua Komite, Pak Hab. Di penerimaan peserta didik baru tahun 2015 ini ternyata masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin mengetahui sebenarnya nih, apa sih sebenarnya yang dikatakan pungutan itu? Apakah sumbangan musola, kemudian bangunan dan sejenisnya itu termasuk pungutan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh pemerintah? Ataukah memang sumbangan itu masuk kepada pendapatan-pendapatan, sumber-sumber pendapatan sekolah yang diperbolehkan? Itu yang ingin kita ketahui dulu, baru nanti kita akan, kalau memang itu pungutan, ya bagaimana kebijakan pemerintah gitu. Kita mulai dari pemerintah dulu. Ya. Pak, apa sih definisi pungutan itu, Pak? Definisi pungutan seperti temanya pungutan liar. Ada sambungannya liar. Ya, liarnya itu. Sebenarnya itu yang dikatakan pungutan liar tanpa diketahui oleh siapapun. Diam-diam. Itu pungutan liar. Di sana sini merebak agak pungutan. Itu kan ya calo. Tapi kita dinas Dikpora, kita haramkan kalau ada pungutan liar. Baik. Kita haramkan kalau ada yang melakukan pungutan liar. Baik. Jadi diharamkan kalau memang terjadi pungutan liar. Pungutan itu adalah penarikan dana yang dilakukan oleh pihak terkait yang tidak diketahui oleh orang banyak, seperti itu Pak? Iya, karena kalau seperti ini, kalau memang ada itu sudah disepakati antara pihak komite. Kalau pungutan liar itu tampak semua tahun oleh siapapun, oleh komite. Nah, seperti contoh PPDB, memang mungkin banyak terjadi. Calo, orang tua tidak tahan hanya menggunakan calo. Betul. Iya,
itu tidak sedikit untuk membayar. Tapi kita Dinas Dikpora kita haramkan itu kalau ada terjadi. Memang kalau memang ada ditangkap. Kalau memang itu ada ditemukan itu. Calo. Ya calo itu tolong. Kami Dinas Dikpora dan Pak Wali Kota. Kalau memang ada itu terjadi tolong kita sama-sama masyarakat. Kalau memang itu ada kejadian, mari sama-sama. Bagaimana cara untuk menangani seperti itu? Jadi sekali lagi Ya. garis bawahnya itu adalah pungutan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh orang banyak. Tapi kalau itu dimusyawarahkan dengan komite kemudian disampaikan ke orang tua, itu tidak termasuk pungutan. Begini, itulah pungutan tapi bukan pungutan liar. Bukan pungutan liar. Bukan pungutan liar. Tapi contoh sekarang misalnya pembelian baju kan sudah pembelian baju sudah dimusyawarahkan ya Pak. Antara semua pihak baik komite, guru dan sudah dimusyawarahkan. Itu bukan namanya pungutan liar. Ya, pungutan liar sama seperti contoh merebahkan hutan kan tidak diketahui di pinggirnya lebat sekali tapi di tengah itu lapangan. Begitu. Baik, itu pemirsa, jadi kita harus ini definisinya dulu yang harus dipahami ya. begitu. Jangan Ya. kemudian sedikit-sedikit pungutan liar. Pungutan liar saya tidak setuju. Begitu. Apalagi tadi disebutkan di masyarakat tergiur juga sebenarnya para orang tua begitu kan karena tidak sabar akhirnya melakukan praktik itu tadi bahkan secara tidak sadar ini menyuburkan begitu walaupun mungkin dari Dikpora tadi menyatakan sampai saat ini belum ditemukan begitu ya. Tapi di lapangan bagaimana kenyataannya? Karena begini, karena orang tua tidak tahan. Sebenarnya kita pemerintah Kota Mataram baik Dikpora supaya jangan anak masyarakat Kota Mataram tidak bersekolah. Kita akomodir. Kita akomodir tapi mari berikan kepercayaan kepada kami. Jangan ingin mengejar salah satu sekolah saja. Kalau mengajar salah satu sekolah tidak bisa kami berbuat. Ini yang banyak terjadi Pak. Ini yang banyak terjadi Pak. Nanti kita akan cuplikan beritanya. Betul. Ternyata hanya sekolah-sekolah dalam tanda kutip favorit yang dikejar, membeludak siswanya begitu. Dan juga kita khusus Dikpora tidak pernah memberikan nama favorit, sekolah favorit. Jadi dalam artian Sekolah prestasi tidak, maka sama rata baik SMA 1 sampai SMA 8, SMK 1 sampai SMK 8. Tidak pernah kita menamakan sekolah favorit dan sekolah berprestasi supaya masyarakat itu bisa. betul. Tapi masyarakat ini. Berarti masyarakat yang memberikan label favorit di beberapa sekolah-sekolah tertentu. Begitu RCB dihapus, jangan ada. Sama seperti penawar siswa. Ingin tes, jangan tes. Samakan. Waktu samakan. Untuk penerimaan siswa baru supaya tidak dibedakan dan tidak ada di anak tidika. Sekolah. Saking membludaknya peserta di sekolah favorit sampai yang swasta nggak kebagian peserta didik. Jangankan swasta, ya. Jangankan swasta. Yang masih negeri sekolah yang tidak favorit, negeri yang tidak favorit yang diberikan itu saja. Begini. Nunggu dia. Ya, begini. Yang tamat misalnya SMA dulu, yang tamat SMP 7.000 sekian ratus. Ya. Yang ditampung untuk online ini 4.000 sekian. Yang kita siapkan untuk swasta 3.227. Bagaimana sekarang sekolah swasta untuk bisa memagnetkan daya tarik masyarakat untuk bisa masuk di swasta, sekolah swasta itu. Bukan kita tidak siapkan. Silakan rebut ini. Yang 3.000 sekian ini silakan rebut. Sudah kita sisihkan kuotanya. Tapi kenyataan sekarang bagaimana? Kita siapkan. Masa kita mau gotong itu orang tua desa ini ke swasta tidak mungkin. Sekarang bagaimana daya tarik sekolah swasta untuk bisa masyarakat ingin masuk di swasta itu. Betul. Jadi tinggal tugas sekolah swasta itu tadi untuk menarik minat dari calon peserta didik baru begitu ya agar tidak sepi pesertanya tentunya seperti tahun ini seperti yang kita nyambung juga. Sebagian sekolah swasta sebelum buka sudah nutup. Sebelum buka sudah tutup. Iya, sudah maksudnya nutup. gimana Pak? Begini. Kayaknya lucu ya. Begini, kita kan harus sama buka, kira tanggal berapa. Tapi dia sudah menerima duluan. Oke. Tapi membeludak itu siswa tapi menolak sekian. Malahan bayar juga mahal, tidak ada yang berkomentar. Begitu. Akhirnya seperti itu daya tarik masyarakat bahwa ini sekolah ini
sudah bagus. Tidak sering membuat pengumuman, sudah jelas orang tua memasukkan di misalnya Abu Hurairah dan segala itu. TK Islam apa itu? Ya Islam terpadu. Anak soleh itu sudah. Jadi ini yang terjadi Pak. Ya. Yang terjadi sekarang adalah pemberian gelar favorit yang ini sekali lagi di masyarakat. Diberikan oleh masyarakat. Ya, masyarakat yang. Dan berikut cuplikan informasinya sekali lagi karena ini adalah apa yang disampaikan tadi bahwa masyarakat sendiri yang kemudian memilih memilih sekolah itu. Berikut cuplikan beritanya pemirsa. Beginilah suasana SMP Negeri 1 Mataram. Di hari pertama pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2014-2015, sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, ribuan orang tua calon siswa telah memadati dan antri di depan loket pendaftaran untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mataram Jufni Hamri menjelaskan, di hari pertama pendaftaran peserta didik baru secara online, sekolahnya menyediakan lebih dari 800 formulir pendaftaran. Dari jumlah tersebut hingga pukul 10 WITA setidaknya lebih dari 550 orang tua calon siswa telah melakukan pendaftaran. Sementara kuota yang tersedia hanya 332 siswa dengan 10 rombongan belajar. Aman, terkendali, kami 6:30 sudah membagi formulir. Jadi berapa yang disebar? Ya? Berapa yang disebar formulir? Kami menyediakan hanya 800. 800. Sudah yang tersebar sekitar 525. Terus koneksi pukul 8:05 sudah. Tidak ada masalah. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Mataram. Sejak pagi ratusan orang tua calon siswa sudah mulai memadati dan mengambil nomor antrian formulir pendaftaran sekolah. Bahkan sejak dibuka pukul 7 hingga pukul 10.30 WITA, jumlah calon siswa baru yang ingin mendaftar di sekolah favorit di kota Mataram ini lebih dari 500. Padahal kuota yang tersedia di sekolah ini hanya 256 siswa dengan 8 rombongan belajar. Untuk menghindari antrian panjang, pihak panitia pun mengeluarkan kebijakan untuk membagi waktu pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. Terlebih akibat membludaknya jumlah calon siswa yang melakukan proses pendaftaran secara online tersebut, membuat server pendaftaran sampai mengalami gangguan. Sementara itu, untuk sekedar informasi, waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru sistem online pada SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Mataram tahun pelajaran 2015-2016 secara serentak dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2015. Dan pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru sistem online untuk seluruh jenjang sekolah negeri di Kota Mataram dijadwalkan akan diumumkan secara serentak pada tanggal 4 Juli 2015 mendatang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik, itu dia informasi terkait dengan membludaknya para peserta didik baru di beberapa tempat ya, yang dikatakan sekolah favorit itu tadi. Ini adalah awal pembukaan kemarin, kalau tidak salah tanggal 1 Juli Pak ya. Jadi sekarang masanya untuk daftar ulang. Kita kembali ke definisi pungutan dan sumbangan. Tadi disampaikan bahwa pungutan itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya, tetapi kalau sudah tidak diketahui oleh orang banyak berarti itu pungutan liar. Jadi kita bedakan antara pungutan dan pungutan liar, Pak Kabit ya. Sekarang kita tanya dulu, apa kemudian bedanya antara sumbangan dan pungutan? Pak Saad mungkin. Kita ke Pak Saad dulu. Terima kasih Pak Sadan.
untuk PPDB mungkin perlu diketahui sama oleh kita semua ya masyarakat, bahwa dalam Permendikbud 44 tahun 2012 ya, tadi tampilan untuk tingkat sekolah dasar itu Permendikbud tersebut membicarakan mengenai bagaimana tidak ada pungutan, tidak ada biaya terkait tentang penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Khusus untuk tingkat sekolah dasar itu tidak boleh gratis. Maupun SMP. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Pungutan. Lagi pungutan, nggak boleh. Jadi sudah jelas-jelas untuk sekolah dasar gratis. Makanya gitu. Bukan sekolah dasar saja, SMP. Permendikbud 44 yang namanya tingkat dasar itu dari SD sampai SMP. Baik. Nah, jadi harus diklarifikasi yang tadi. Kalau beliau kan Kabid Dikman, pendidikan menengah. Nah, kalau ada Dikdas sendiri yang ada nah, sendiri. kalau kita lihat kemarin misalnya Juklak Juknis yang dari Dinas Dikpora Kota misalnya, itu juga jelas dalam pasal 9 kalau tidak salah di sana. Saya melihat bahwa untuk PPDB ya, untuk tingkat sekolah dasar tidak boleh ada pungutan. Nah, kalau tadi pertanyaan bagaimana tentang pungutan dan sumbangan, jelas. Kalau kita melihat misalnya kalau di Kota Mataram itu ada Perwal. Perwal 18 tahun 2014 itu mengatur tentang peran serta masyarakat terhadap membangun dunia pendidikan. Itu diatur apa itu pungutan, apa itu sumbangan. Kalau pungutan itu kan ada sifat wajib, harus, dan ditentukan jumlahnya dan diketahui oleh banyak orang pastinya. Ya pasti. Nah, kalau sumbangan kebalikannya, namanya juga sumbangan, dia tidak sukarela. Boleh gitu ya, sifatnya sukarela. Tidak boleh ditentukan jumlah besarannya, jangka waktunya, itu mana sumbangan. Jelas. Kalau ditentukan jumlah, ditentukan waktu, maka dia otomatis menjadi pungutan. Nah, kalau kami dari Ombudsman bukan sekedar tidak diketahui oleh orang banyak. Ketika dia liar itu adalah ketika dia tidak on the track sesuai dengan aturan atau definisi yang misalnya yang pernah kami tangani di dalam surat yang disampaikan kepada orang tua siswa misalnya, itu bunyi suratnya sumbangan pendidikan. Di dalam sumbangan pendidikan itu ditentukan nominalnya. Nah, ini masuknya kemana nih berarti nih? Bahasanya sumbangan tapi dalam suratnya menentukan nominal yang harus jelas, dikeluarkan. itu ya namanya liar kan, artinya ini termasuk pungutan liar berarti. Artinya kan menyalahi definisi. Kalau namanya sumbangan kan orang suka rela. Betul. Tapi bagaimana kalau itu sudah disepakati antara orang tua wali, komite dan pihak sekolah? Ya lagi-lagi Pak, jangan sih kita juga menyepakati. Karena apa? Ini bukti bahwa laporan ke kami itu iya ada kesepakatan, tetapi kenapa harus ada laporan ke kami? Baik. Kita ke ketua komite. Ini menarik, disepakati tapi tetap ada laporan ke Ombudsman sendiri, begitu. Sedikit mungkin ya, klarifikasi kami PPDB. Iya. Kami juga banyak mendapatkan laporan kemarin ya terkait tentang yang sekolah dasar, sehingga kami secara acak juga turun. Nah, itu kalau kita lihat Juklak Juknis kan jelas. Nah, di sini ada peran BOS, bantuan operasional sekolah. Apa tujuan dana operasional sekolah? Apa tujuan Permendikbud 44 2012 misalnya? Ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa bagaimana masyarakat mengakses semua, tidak ada diskriminasi. Tidak diskriminasi karena itu asas, tidak boleh diskriminasi. Nah, ketika di dalam proses mekanisme pendaftaran, di sana ditentukan harus beli pakaian ini, harus ini. Karena begini, hasil temuan kami Pak, mungkin besok kita lanjut. Itu ada sekolah dasar yang menentukan di depan itu malah 600.000. Kota Mataram itu bervariasi, ada yang 400.000, ada yang 600.000. Tetapi ada yang daftar ulang, ada yang di depan dia harus siapkan 600.000.
Untuk apa ya? Untuk pakaian. Seragam. Pakaian seragam. Nah, catatannya gini. Ketika dia ditentukan, sebenarnya dia sudah melawan. Melawan apa? Bagaimana amanat dari PP Permendikbud 44 Perwa. Dan begini, bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Karena laporan ke kami itu orang yang tidak mampu. Karena apa? Ada dana BOS yang menjamin itu. BOS itu jelas dalam poin berapa itu? 2 kalau tidak salah. Bahwa peruntukan BOS itu untuk pendaftaran, biaya administrasi, biaya pendaftaran ulang, sampai pada biaya pembuatan spanduk yang menyatakan bebas pungutan. Itu jelas untuk tingkat sekolah dasar. Ini temuan dari Ombudsman. Nah, Ini tahun lalu. dan sekarang di Lombok Barat, kami juga coba cek. Lombok Barat itu patuh dia. Ada kebetulan mungkin ya, mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan nggak kebetulan tapi Pak. Karena ini kan kita acak kan, kami coba cek, kita sisir dari terluar, kami cek itu gratis, SD itu gratis. Baik. Dari masuk nggak ada biaya daftar ulang, tidak ada biaya dan pakaian dibebaskan kepada. Kalaupun ada pakaian khusus misalnya khas ya, seperti batik dan lain sebagainya, itu nanti dibicarakan setelah masuk antara orang tua siswa dengan komite, bukan orang tua komite lebih dahulu, karena ini kan yang usernya ini kan belum masuk. Iya, betul. Jadi mereka memusyawarahkan itu setelah masuk. Nah, ini ada yang tadi disampaikan sudah sepakat tapi ada laporan. Betul. Bagaimana? Lain di bibir, lain di hati, Pak. Apakah kesepakatan itu dipaksakan atau bagaimana? Pak Ketua Komite mungkin punya pengalaman waktu memimpin rapat komite dengan orang tua wali, ada yang pro dan kontra mungkin terkait dengan suatu ada pengalaman gitu, Pak? Iya, terima kasih. Masalah keterpaksaan maupun tidak itu, masalah pungli, pungutan liar maupun pungutan jinak itu sama saja sebenarnya. Bahasa baru lagi, pungutan jinak. Ya ini kan kalau atas kesepakatan yang terpaksa itu kan jinak, dia tidak liar kan, resmi tapi tidak resmi kan. Jadi kalau jadi kalau kita telusuri memang, nah pungli ini seperti kita mencari kucing hitam di kamar gelap gitu. Ada tapi hanya mengeong di mana kucing itu berada gitu. Dia dalam kegelapan ya. Mencari kucing hitam di kamar gelap itu sangat sulit memang. Karena orang terobsesi kalau sekolah ini favorit ini enggak, padahal ujung-ujungnya tergantung pada prestasi anak itu sendiri sebenarnya. Enggak perlu cari SMA B, SMA C dan seterusnya kan. Ya mohon maaf, anak saya enggak favorit kok dulu. Benar, enggak di sekolah favorit, tapi alhamdulillah sekarang jadi dosen di Underam kan. Di IAIN jadi dosen 1. Kembali lagi terkait dengan jadi gitu, Pak. tergantung prestasi masing-masing, Pak. Tidak perlu harus keburu mencari harus favorit, Pak. Tergantung anak dan orang tuanya bagaimana mendidik anaknya di rumah kan. Itu yang perlu. Kemudian masalah keterpaksaan tadi, memang mudah-mudahan saya tetap dalam komitmen saya sendiri jadi ketua komite ini semata-mata saya ingin mengabdi, tidak punya tendensi untuk dapat rezeki dari sana, Pak. Dan saya berkali-kali katakan sama kepala sekolah dan wali murid, tidak punya kepentingan apapun. Saya jadi jabatan ini karena ya jelek-jelek begini, saya pernah jadi kepala bidang, jadi saya tidak ingin yang saya gitu kan. Di Sospol jadi kepala bidang itu kan tidak main-main gitu. Jadi tidak terlalu ngiler saya kalau jabatan-jabatan seperti ini saya gitu. Saya ingin membantu bagaimana saya berpihak ke wali murid gitu. Jadi kan kadang-kadang wali murid ini syukurnya anaknya diterima aja Pak sudah luar biasa. Jadi dia mau mengungkapkan sesuatu itu mengeluh macam-macam, mau curhat sama kepala sekolah sama guru itu sulit. Persis seperti orang bisu bercinta, dia terlalu menggebu-gebu tapi tidak bisa dia. Saya pahami itu Pak.
sehingga saya Bisu. berusaha memancing mereka, Pak, benar. Ya. Silahkan. Memancing di air keruh, Pak, ya? Enggak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Air jernih. Saya ini merupakan bagian dari bapak, ibu-ibu wali murid. Silahkan keluhkan apa yang bapak inginkan. Iya. Jadi seolah-olah ya beda-beda tipis dengan provokator. Kadang-kadang saya ngomong, benar Pak, saya pancing dia. Silahkan mengeluh, jangan mengeluh di luar gitu. Kalau masakan Padang kan seperti itu katanya. Kalau masakan saya ini enak, bisikkan ke telinga saya, tapi kebalikannya ya. Jadi kalau dia jelek, masakan ini tidak enak, tidak sedap, bisikkan ke telinga saya, kata penjual. Tapi kalau dia enak, ceritakan sama semua orang. Jadi jangan sampai dia keluar, silahkan mengeluhlah, nanti saya yang lawan. Sampai saya janji kita laporkan ke Musmen kalau memang. Yuk, saya tantang kepala wali murid, Mbak. Jadi saya enggak sembunyi-sembunyi gitu. Itu gaya kepemimpinan saya sampai 8 tahun, 9 tahun saya jadi ketua komite ini karena mereka merasa terayomi itu dengan kehadiran saya di sana, Pak. Saya enggak bisa diajak berdamai. Tahun lalu itu sampai Agustus September belum saya tanda tangani anggaran belanja, anggaran pendapatan itu karena tidak sesuai. Dan hanya saya yang S-Lilin ketua komite, benar. Sudah itu doktor S2 paling tidak di bawah saya itu teman-teman anggota. Jadi kritis semua tentang pendidikan. Jadi dia tidak bisa main-main kalau di Mandua. Karena namanya pendidikan memang tugas kita bersama ya untuk menyiapkan generasi emas begitu. Walaupun mungkin pada saat penerimaan peserta didik baru selalu kita diributkan atau dikhawatirkan dengan permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan pungutan liar itu tadi. Terlepas dari masyarakat yang melabelkan satu sekolah menjadi sekolah favorit ya. Ada fenomena mungkin yang terjadi ya di antara di dunia pendidikan gitu. Seperti tadi disampaikan Pak Muzakir. Ada keluhan, tapi karena senang, bahagia anaknya bisa diterima di satu sekolah yang diidam-idamkan seperti itu, saya kira ya. Akhirnya terpaksa. Dan ini mungkin yang menjadi alasan kenapa harus ke ombudsman lapor. Coba. Ini sering terjadi. Sama seperti tadi ada sumbangan itu. Kalau secara aturan sumbangan itu kalau sudah ada kata wajib dan ada nominalnya itu sudah termasuk pungutan. Pungutan. Jangan pakai istilah sumbangan, kan pungutan namanya. Pungutan tapi tidak liar. Itu tidak liar. Iya, enak seperti apa disebut Pak. Baik, apakah itu diperbolehkan atau tidak nanti akan kita jawab. Nanti akan dijawab Pak Kabit, tapi kita akan jeda iklan dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Kopi Time. Selamat datang di dunia Warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
City Time. Mangga aja udah matang, tapi kok jodoh lu belum datang? Lo juga. Calon mantu. Pak, buat si Adek. Wah, mangga juga, Le. Yoi. Bangga bersarung mangga. Hai. Sungguh sebuah konsep hunian yang sangat menarik dari Balai Pelangi. Terletak di wilayah Sandik, Batu Layar, Lombok Barat merupakan lokasi yang strategis karena berada di antara pusat kota Mataram dengan destinasi wisata Senggigi, menjanjikan kenyamanan serta kemudahan dalam melakukan mobilisasi sehari-hari untuk Anda. I like Balai Pelangi because it's strategically situated between Mataram and Senggigi. So it's close to the beach and to the city. Security is also very nice. They have 24 hours security with CCTV too. Lingkungan Balai Pelangi ini sangat-sangat nyaman untuk saya. Instruktur bangunannya sangat bagus. Menurut saya ini udah standar internasional. Fasilitas-fasilitasnya sangat mendukung semua. Keamanan di sini cukup terjaga. Segera hubungi marketing kami. Balai Pelangi, good living, good value. Kami, PT The Balai Property Lombok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Udah, ini ada tamu soalnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, hingga jadwal daftar ulang bagi peserta PPDB online yang dinyatakan lulus telah berakhir, masih terdapat banyak siswa baru yang belum juga mendaftar ulang. Di mana dari laporan-laporan sekolah di Kota Mataram, jumlah peserta PPDB online untuk jenjang SMP sederajat dari 4.851 peserta PPDB yang dinyatakan lulus, terdapat 588 peserta yang tidak daftar ulang. Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK tercatat sebanyak 484 peserta PPDB online yang belum melakukan daftar ulang. Sekretaris Dikpora Kota Mataram Haji Isin mengatakan bagi peserta PPDB online yang tidak daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan, maka secara otomatis mereka dianggap telah mengundurkan diri. Dan bagi calon siswa baru yang dinyatakan lulus di PPDB online, tidak akan diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon siswa baru melalui jalur Bina Lingkungan. Tentuan bagi yang sudah diterima lewat online tidak bisa mendaftar lewat Bina Lingkungan. Pengawasan seperti apa nanti Pak? Gimana? Pengawasan seperti apa melihat dengan? Teman-teman diawasi, teman-teman di sekolah sudah itu punya data kan? Ya. Misalnya, makanya pendaftarannya itu kita syaratkan harus membawa bukti pendaftaran lain. Ketika itu dicari ternyata, oh nanti komputer akan menjawab sudah diterima di SMA ini, sudah diterima di SMP ini. Kalau memang dia sudah diterima, maka otomatis ya ditolak.
Dan untuk sekedar informasi, jumlah lulusan sekolah dasar sederajat tahun ajaran 2014-2015 seluruhnya berjumlah 7.580 orang. Sementara daya tampung SMP negeri di Kota Mataram hanya 5.408. Sehingga dari kondisi yang ada masih terdapat sekitar 2.172 lulusan sekolah dasar yang tidak bisa tertampung di SMP negeri. Sedangkan jumlah lulusan SMP sederajat yakni sebanyak 7.739 siswa. Daya tampung SMA dan SMK negeri di Kota Mataram 4.512 siswa. Dan itu artinya masih terdapat sekitar 3.000 lebih siswa yang tidak bisa ditampung di SMA dan SMK negeri di Kota Mataram. Meski demikian, prediksi tersebut bisa saja meleset dan jumlah calon siswa baru yang tertampung di sekolah negeri akan mengalami pembengkakan. Jika dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru jalur bina lingkungan yang mulai digelar 13 Juli mendatang, pihak sekolah maupun Dikpor Kota Mataram tidak konsisten dalam melaksanakan program bina lingkungan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Berbincang-bincang terkait dengan pendidikan ya. Masih bersama dengan narasumber yang masih lengkap pastinya dan masih bersemangat untuk sharing kepada kita nih terkait dengan pungutan liar dan juga pungutan jinak yang ditemui di sekolah begitu ya. Baik, Pak, ada 400-an lebih peserta didik baru yang dinyatakan sudah diterima melalui jalur online. Untuk yang ini SMP, untuk yang SMA. SMP SMA ada 400-an lebih yang belum mendaftar ulang. Ini indikasinya mereka belum daftar ulang karena memang ada persyaratan-persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Dalam hal ini terkait dengan dana. Bagaimana Anda melihat itu, Pak? Ya, seperti lagi tadi, ketika itu aksesnya kepada pendidikan sekolah dasar misalnya, kan sudah jelas. Ada peran BOS di sana. Nah, ini mungkin yang perlu kita dudukkan bersama dinas kan, bahwa janganlah ada, kalau memang bebas ya bebas. Ketika itu persyaratan itu munculnya, jadi kan ada persyaratan. Jadi padahal dalam BOS itu jelas, rohnya juga dia pesannya juga bisa untuk daftar ulang. Itu peruntukannya ya, sampai pada pakaian pun bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak mampu. Nah, ketika persyaratan ini ditaruh di depan, ya kan? Artinya orang-orang yang tidak mampu tidak bisa dong mengakses sekolah itu. Kan di sana logikanya. Sehingga ya perlulah ada solusi cepat mungkin dari dinas. Supaya apa? Cocok dengan juklak-juknis itu, tidak ada diskriminasi asasnya. Sehingga semua orang mau miskin, mau kaya bisa mengakses sekolah. Jangan dihambat oleh seragam gitu. Okay. Di jenjang SMA sederajat ada 400-an lebih yang belum daftar ulang. Tadi kita sampaikan bahwa antara pungutan dengan sumbangan itu beda-beda tipis lah. Tadi disampaikan kalau sumbangan itu sudah ada nominalnya, sudah ada kesepakatan, itu masuk pungutan. Pungutan yang seperti itu memang diperbolehkan. Iya. Di dalam permen itu boleh untuk menarik dari masyarakat. Khusus untuk SMA dan SMK. SMA, kalau ya, di SMP tidak boleh itu. Boleh. Yang SMA boleh, Pak ya? Boleh, itu sudah masih ada di permen itu. Walaupun pungutan itu di sumbangan, dalam hal ini ya, sumbangan. Dalam hal apa? Dan itu juga sumbangan apa itu kan keputusan dari semua pihak masyarakat atau segala. Baik istilah pembayar komite atau pembayaran apa itu keputusan masyarakat, tidak ditentukan oleh sekolah. Tidak ditentukan oleh sekolah. Nah, dan juga bagi yang mampu. Nah, kalau yang tidak mampu, hukumnya haram untuk ditarik. Haram. Untuk SMA. Untuk SMA yang SMA, mampu. SMK. Itulah gunanya BOS. Dibayarkan. Tidak boleh menarik bagi anak yang miskin tanda kutip punya surat keterangan kurang mampu dari itu baik istilah jam kesmah, jam tidak atau apa namanya. Kecuali tidak kita akomodir surat keterangan dari lurah dan camat. Tidak kita akomodir itu. Yang anulah ini yang dari pemerintah itu. Tidak boleh meminta dana apapun bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi masalah pakaian,
Sekolah tidak pernah memaksa, boleh tidak membeli, tapi anak kan gengsi memakai pakaian layak pakai. Gengsi, sudah silakan, boleh tidak membeli, boleh pakai pakaian layak pakai yang mungkin kakaknya atau siapa yang ngasih, silakan boleh. Tidak memaksa sekolah untuk wajib untuk membeli pakaian. Catatannya. Itu. Tidak memaksa sekolah. Tidak wajib. Tidak wajib untuk membeli. Boleh beli di luar. Boleh memakai pakaian layak pakai yang diberikan oleh temannya, mungkin ada kakaknya atau di sekolah. Sekolah juga menyiapkan pakaian layak pakai, baik SD, SMP dan SMA. Silakan minta. Ini di semua sekolah disiapkan. Semua sekolah. Itu gunanya pakaian layak pakai bagi kelas 3, silakan kumpulkan pakaian layak pakai supaya bisa dipergunakan bagi adik-adik kelas yang masuk. Bagaimana ketika peserta didik baru mendaftar ulang? Di depan itu terpampang yang harus dia bayar. Dan itu ada catatan wajib dan sebagainya. Ya. Itu bagaimana Anda melihat itu? Tidak boleh memungut dana pada saat PPDB. Tidak dikenakan. Daftar ulang tidak ada. Satu paket. Iya, tidak ada. Kecuali setelah masuk nanti silakan. Itu tugas komite dan sekolah. Setelah masuk, satu bulan baru menyinggung masalah pembayaran atau bantuan sumbangan komite apa. Silakan. Tidak boleh sekarang menyinggung tentang untuk daftar ulang. Nah, kecuali pakaian, pakaian. Kalau masalah sumbangan apapun, pembayaran apapun, tidak boleh dikenakan pada saat proses PPDB. Tidak boleh. Nah, setelah masuk nanti ya silakan. Clear. Itu adalah antara komite dengan masyarakat. Kita ke komite. Komite selama ini kita dudukkan sebagai wakil orang tua wali yang akan memperjuangkan kita sebenarnya Pak ya. Tapi kebanyakan mudah-mudahan di Mandua tidak seperti itu ya komitenya. Tapi selama ini banyak komite yang kemudian digunakan sebagai corong sekolah untuk melegalkan pungutan-pungutan yang seperti sumbangan yang sudah ditetapkan nominalnya itu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Muzaki? Ya, memang saya pernah pertemuan wakil komite di seluruh Indonesia. Kebetulan NTB saya mewakili ke Bandung. Benar seperti itu, jadi corong kepala sekolah di seluruh Indonesia ternyata sama, senada. Saya terbengong-bengong kok. Jadi saya sendiri yang keras kojoh saya pikir. Iya Pak, benar. Jadi saya sebelum kita gelar ke wali murid itu barang untuk pungutan apa sebagai, kita lihat dulu anggaran apa yang dia harus butuh. Karena yang namanya gairah kepala sekolah ini kan selalu menggebu-gebu ingin yang terbaik ya. Yang ujung-ujungnya kan dari anak-anak, dari wali murid yang saya lihat dulu. Nah, kalau memang tidak cocok, terlalu banyak aksesoris kadang-kadang. Benar Pak, dia mau buat air mancur. Oke, saya setuju dengan apapun yang Bapak programkan segitu kan. Tapi apa ada kaitannya dengan mutu pendidikan kalau air mancur ini ada di depan sekolah segitu kan. Burungnya sudah jadi sampai sekarang. Jadi kalau yang kurang-kurang penting kecuali masjid. Memang terlalu lama masjid ini. Musola ini ya terlalu lama, tidak muat, akhirnya bulan puasa yang lalu, bukan yang sekarang, itu mereka pakai tenda ya, teror nyewa, itu kan berbulan-bulan disewa itu untuk kan kasihan. Akhirnya begitu diajukan 3-4 tahun yang lalu, ini sudah lama sebenarnya masjid ini. Nah, kalau kita tidak tentukan pada waktu sekarang dia masuk untuk sumbangan masjid ini, gaya lupa. Memang kita ini pelupa. Atau pura-pura lupa. Rata-rata lupa wali murid. Iya. Oh, enggak sampai tagihannya anak saya. Anak dilemparkan kesalahan ini kepada anak, Pak. Itu persoalannya, sehingga sekarang kepala sekolah ini agak jeli. Kita mintai sudah sumbangan musola ini lebih awal. Bila perlu nanti yang lain-lain nanti itu komitmennya. Oh sila, kalau memang itu lebih baik, karena itu sudah malah yang paling ngotot untuk memberikan sumbangan. Jangankan 1,5 juta, 3 juta berapa kita sumbang, taunya dia yang tidak bayar.
Jadi gagah dia di depan wali murid anunya. Saya kalau sekedar itu apalagi ini dunia akhirat. Hadis berepet. Sekebon Ini jangan-jangan pencitraan ya? Iya pencitraan ya. Taunya dia yang tidak bayar Pak. Dosanya kita minta teman ini tidak ngasih saking pelitnya memang. Akhirnya saya mop dia. Nah saya dihubungi oleh panitia musala itu Pak. Kenapa? Ternyata dari 10 yang belum bayar itu Bapak nomor 1. Anak ini kok tidak beritahu saya. Padahal dia ikut. Akhirnya dia baru dia bayar Pak. Jadi kalau tidak ada sedikit tekanan memang untuk musala ini yang namanya yang baik-baik itu memang sulit untuk orang mau mengerjakan. Jadi harus agak sedikit kita tekan ujung kakinya baru dan gitu. Pak Sab, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini termasuk nanti laporan yang akan diterima oleh Ombudsman atau bagaimana? Artinya ketika ya lagi-lagi seperti tadi kan, kami melihat ketika dia menjadi liar misalnya kan, ketika tidak ada aturan yang mengatur dia, dibuat-buatkan seolah-olah. Tetapi terkait tentang bagaimana pungutan, bagaimana sumbangan, itu sudah diatur dalam peraturan itu. Sudah diatur. Bagaimana ketentuan pungutan, bagaimana ketentuan dengan sumbangan. Tetapi ketika sumbangan itu diterapkan dengan atau dalam praktiknya itu seperti pungutan, mohon tanda tanya itu kan. Apalagi tadi ada mekanisme musyawarah. Ini kan orang baru masuk, belum pernah ada pertemuan dengan komite kan. Itu artinya baru pas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Ada musyawarah setelah mereka hadir di sana. Di sanalah mereka baru bisa berembuk. Ini kan diterima aja belum jelas. Begitu melihat itu dipampang dengan jumlah nominal yang tinggi, kalau dia tidak mampu, bagaimana dia bisa mengakses itu? Dan tadi buktinya ada 400-an lebih yang indikasinya mungkin keluhannya itu Pak Sab. Perlu kita sama-sama turun ini untuk melihat. Ya artinya kembali kita harus membuka akses. Ini kan bukan sekolah kita Pak, bukan sekolah yang dimiliki oleh kepala sekolah di Mandua misalnya. Bukan, ini kan negara punya, masyarakat punya. Artinya tolong dong buka pintu akses untuk orang bisa mengakses. Jangan membuat yang seperti tadi, yang artifak misalnya. Tapi kalau memang kebutuhan musola, tapi namanya sumbangan. Saya rasa di masjid tidak ada orang dipaksa kemudian wajib. Ya, bukan sumbangan namanya, pungutan wajib. Makanya harus jelas dalam mendudukkan. Ketika dia mau bilang pungutan saja, jangan pakai sumbangan gitu loh. Ini pungutan tetapi dikasih label sumbangan, akhirnya rancu. Itu yang jadi liar akhirnya kan. Mau narik ke sana enggak jelas, mau sini juga enggak jelas. Karena definisinya tidak mengikuti aturan yang sudah jelas seperti itu. Pak Kabit, selama ini ada laporan yang sejenis dengan sumbangan berlabel pungutan atau pungutan berlabel sumbangan? Ada? Ya, untuk PPD sementara belum. Tapi nanti setelah 1 bulan masuk itu kan boleh hasil komite bersama wali murid kan, itu masalah. Nah, sesuai dengan sumbangan, tapi saya tetap tegaskan baik kepala dinas Pak Wali Kota tidak boleh memungut pada awal. Tidak boleh memungut pada awal walaupun bantuan karena ini sumbangan seperti apa dari Pak Ketua Komite sumbangan, tapi tidak memaksa dia, mungkin siapa ikhlas itu, cuma ya maksimal mungkin sekian, tapi kalau ada itu ya diberikan. Seperti apa sering terjadi, memang yang berkuak-kuak itu rumusnya tidak bayar, seperti dia sama di SMA manapun ya. Yang paling banyak ngomong itu yang tidak bayar daripada yang diam itu begitu langsung dia bayar. Yang berkuak pura-pura jadi pahlawan tidak bayar sama tidak bayar. Nah ini permasalahan yang kejadian pada kita di lapangan. Dan juga seperti apa disampaikan anak-anak. Nah, saya minta kepada masyarakat jangan kehendak sendiri untuk masuk putra-putrinya. Banyak sekolah, andai kata mengejar SMA 1 saja, SMA 5, dari mana untuk menampung? Sedangkan lokal juga terbatas seperti itu. Tapi orang tua ingin gengsi untuk memasukkan di sekolah yang lain.
Nah ini silakan. Kalau bisa diberikan kita mengatur, insya Allah akan merata. Kita sebarkan SMA, misalnya SMA 4 ada di Pagutan, SMA 8 di Selatan, SMA 7 silakan. Begitu juga SMP. Kota Mataram tidak ada sekolah pinggiran. Batas kota, tapi rata-rata mampu semua, sudah bagus semua. Sekolah di Kota Mataram. Kalau kita lihat di daerah lain, kabupaten lain. Ini, tapi itulah orang tua. Bisa kita paksa juga, Pak. Ya, setelah itu, itulah banyak siswa drop out, tidak mampu belajar. Stres ada. Betul. Karena orang tua memaksa anak, tapi Jadi keinginan orang tua. Tidak sesuai dengan kemampuan anak. Tidak. NIM-nya cuma 100 sekian, mau masuk di SMA 5, bagaimana? Jadi ini supaya para orang tua juga yang memang harus dirubah. Mari begitu sama-sama ya. ingin kita mengatur bagaimana anak-anak kita Kota Mataram semua sekolah jangan sampai tidak bersekolah, semua sekolah, tapi berikanlah mandat per kami untuk mengatur. Jangan sesuaikan dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan keadaan kemampuan. Pak Kabit, kita kembali ke pungutan dan sumbangan tadi. Apa pernah kemudian teman-teman di dinas memberikan sanksi kepada sekolah yang tetap saja, karena ini setiap tahun terjadi, ini menjadi tradisi, hampir menjadi tradisi kita di penerimaan peserta didik baru yang namanya pungutan dan sumbangan ini. Pernah tidak dari Dikbud, dari Dikpora sendiri memberikan teguran, sanksi kepada pihak sekolah yang tetap melakukan itu? Ya, kalau teguran pasti kita tegur, tapi sanksi kan insya Allah kita memberikan sanksi. Walaupun setiap berkali-kali kita ingatkan. Ya kalau memang kepala sekolah itu selalu membuat masalah, buat apa kita pertahankan jadi kepala sekolah? Iya, kita pecat aja. Kalau memang itu punya pelanggaran-pelanggaran itu, tapi sementara ini kan belum ada, cuma ringan saja. Ya perlu kita koordinasi, kita ingatkan kepada kepala sekolah. Begitu, masalah baik pungutan apa segala, begitu kita. Masih ringan-ringan saja bentuknya, teguran, belum sampai ada pemecatan, sanksi tegas begitu ya, Pak Kabit. Jadi sudah clear kita apa itu pungutan, apa itu sumbangan, Pak Saf. Tapi sebenarnya begini, Sadan, kalau kita duduk bersama seperti ini akhirnya ketemu juga, begitu kan? Tahu juga akhirnya mana yang tadinya dianggap pungutan, sampai akhirnya yang merasa terpaksa, begitu kan? Karena sudah dijelaskan tadi oleh ketua komite kita. Jangan terlalu cepat memutuskan memvonis begitu ya. Jangan terlalu cepat. Jadi harus tahu dulu alurnya bagaimana, begitu ya. Namanya liar itu sangat jelek, orang korupsi itu. Tapi mungkin ya kalau dulu kalau sama tugas kita bersama kalau memang terjadi seperti itu pihak ketiga, apalagi di PPDB ini bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi. Potensi besar. Kalau itu ditemukan, mari lapor aja. Iya, kita harus lapor. Iya, karena jangan kesan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan terkesan ada semacam pembiaran. Iya. Kita kan tidak tahu. Begitu. Baik. Ya, apa namanya? Kalau misalnya tadi kita beranjak dari ada fokus pada satu sekolah, dua sekolah. Sebenarnya ini pesan PR kita, termasuk juga komite kan. Artinya bukan komite berpikir keras untuk bagaimana membangun fisik, tapi bagaimana komite dengan membangun mutu dan kualitas. Mutu pendidikan ke depan gitu ya. Sekolah-sekolah itu predictable gitu loh. Bisa ditebak kalau Bapak sekolah di sekolah swasta ini misalnya atau sekolah yang pinggir misalnya, dia memiliki karakter 1, 2, 3 misalnya. Artinya sebenarnya itu yang harus keras juga kita berpikir komite. Bukan hanya saja berpikir bagaimana bangunan ini baru komite hadir. Saya rasa mungkin itu baru bisa dikatakan corong kan ketika ada persoalan. Tetapi ada persoalan dasar. Ingat loh, setiap tahun kita bagaimana melihat persoalan karakter, tidak mampu senang untuk tidak mampu meyakinkan siswa untuk tidak menyontek misalnya. Nah, bagaimana komite bersama-sama kita bersama untuk berpikir kualitas itu sehingga tidak ada lagi pilihan bahwa sekolah di Kota Mataram mau swasta mau negeri memiliki kualitas yang sama. Mungkin ini PR kita. Nah, untuk BPDB kami dari Ombudsman kami sudah dari awal bulan yang lalu sudah membuka posko pengaduan untuk BPDB. Kami berharap kepada semua masyarakat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabit, kalau ada informasi mohon laporkan. kami disampaikan.
sehingga kita bisa cepat mengklarifikasi, mendudukkan semua persoalannya, sehingga harapan kita adalah semua masyarakat bisa mengakses itu pendidikan. Ya. Jadi sebenarnya sudah memang sangat transparan sekali ya terkait dengan pendidikan ini. Jadi untuk wali murid yang mungkin merasa ada unek-unek yang ingin disampaikan bisa langsung lapor karena ada posko pengaduan yang sudah dibangun begitu ya. Dari betul. Dinas juga ada Pak ya, sudah siap menerima. Makanya begini, makanya kami melakukan untuk tes bagi siswa yang tidak diterima di salah satu sekolah bentuk online. Kita melakukan tes untuk istilah tes melalui BL melalui tes. Nah seperti itu. Makanya sekolah kalau sudah ada diterima salah satu tidak bisa terdaftar untuk jadi peserta BL. Betul. Nanti sendiri akan muncul. Lingkungan itu ya, tidak muncul. Jadi, itulah akhirnya alhamdulillah sementara ini damai. Saya bisa tidur nyenyak. Oke. Iya. Tidak ada telepon masuk. Tidak, walaupun ada dia menanya. Dia menanya. Begitu tetap ada, tapi menanyakan bagaimana proses kami jelaskan. Kalau kita jelaskan dengan baik, insya Allah masyarakat. Baik. Mudah-mudahan. Oke. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam dengan banyak poin, dan yang paling penting kita tangkap poinnya selain dari pungutan liar yang menjadi tema kita adalah kualitas pendidikan yang mesti harus dibangun dan terus diperbaharui setiap tahunnya begitu. Bukan fisik bangunan sekolah, cukup air mancurnya di perempatan Rembiga aja gitu ya Pak ya. Kalau di sekolah kayaknya nggak perlu deh, yang penting musolanya, perpustakaannya atau penunjang yang lain begitu. Betul. Ada air mancur kan indah. Indah, dibikin taman apa segala. Oke, Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di akhir pekan edisi pagi ini. Selamat melanjutkan tugas kembali tentunya, dan sepertinya dari Ombudsman yang akan menindaklanjuti laporan yang kemarin sudah didapatkan begitu ya, yang ditemui secara acak tentunya di beberapa sekolah. Dan untuk Anda yang sudah bersama kami di Coffee Time untuk edisi pagi ini, terima kasih banyak. Sudah saatnya kami pamit undur. Saya Menurah Husni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.